Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertiga bersama Ilham. lalu saya Amar, satu lagi saudara Diki di balik layar Akan memenuhi tugas Pak I yang ditugaskan oleh Bapak Musroni untuk mewawancarai Guru Suci Al-Fizar mengenai etos kerja dalam Islam. Nah, sekarang kita sudah berada di kediaman beliau dan mari kita langsung masuk dan meminta izin kepada beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih. Kita di sini bertiga dari 11 istri 2 SMA 1 Karangkeng minta izin kepada guru untuk kami wawancarai etos kerja dalam Islam. Apakah guru bersedia? Baik, boleh. Dan di sini ada 5 pertanyaan. Mengenai yang pertama, mengapa kita diperintahkan untuk bekerja? Karena bekerja itu merupakan kewajiban bagi semua yang ada di dunia ini, seperti manusia. Manusia itu kalau tidak bekerja, itu akan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Begitupun dengan burung-burung yang mana burung itu akan keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Jadi kita itu harus diwajibkan memang kita harus bekerja. Apalagi dalam umat Islam ini diwajibkan bukan hanya untuk bekerja untuk dunia saja, tapi akhirat juga. Jadi harus keduanya. Nomor 2, menurut pandangan Islam seperti apa etos kerja itu? Dalam pandangan Islam, etos kerja itu memiliki sebuah implementasi dari ketakwaannya kepada Allah. Jadi seorang yang memiliki iman yang baik akan memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana peraturan yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Yang mana di dalam agama Islam itu sendiri banyak membahas tentang etos kerja, seperti tentang hadis, pemberian upah, tentang hadis, ya macam-macam tentang hadis cocok tanam juga banyak seperti itu. Jadi apa sih etos kerja itu memang diperlukan dalam Islam. Iya, di dalam Islam juga kita harus memiliki sikap etos kerja yang tinggi agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, kan? Dengan etos kerja kita dapat meninggikan derajat kita di dalam kalangan masyarakat. Kemudian ada kisah zaman dahulu itu tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, ketika itu Imam Malik itu sedang mengadakan sebuah langsung cerita ya. Zaman dulu itu waktu nabi-nabi sebelumnya itu memiliki pekerjaan yang bagus gitu. Mereka disiplin, mereka giat dalam etos kerja, terutama seperti itu kan. Kemudian ada sebuah cerita mengenai Imam Malik dan Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Malik mengadakan sebuah seperti majelis yang di pondok. Imam Malik ini berkata, kalau kita ingin mencari rezeki, kita harus bertawakal kepada Allah. Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik. Nah, jadi Imam Syafi'i itu mendengar Imam Malik berkata seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i mengungkapkan pendapatnya. Tidak, saya tidak setuju atas pendapatnya seperti itu kan. Saya setuju kalau misalkan ketika kita ingin mencari rezeki, kita harus keluar, bukan hanya bertawakal gitu. Seperti burung yang keluar dari sangkarnya yang ingin mencari makan, jadi burung itu harus keluar dulu dari sangkar, kemudian baru dapat sebuah makanan untuk dikonsumsi olehnya ataupun untuk anak-anaknya.
situ berdebat, kemudian Imam Syafi'i keluar dari pondok untuk sekedar jalan-jalan. Kemudian Imam Syafi'i itu melihat sebuah orang-orang yang sedang panen sebuah buah anggur lah. Imam Syafi'i melihat, Imam Syafi'i itu kemudian membantu mereka memanen buah anggur. Setelah selesai memanen, Imam Syafi'i itu diberikan imbalan oleh mereka sebuah anggur Syafi'i terkuat. Imam Syafi'i itu sangat senang. Akhirnya apa yang saya perlukan saya dapatkan. Kemudian Imam Syafi'i membawa buah anggur tersebut ke hadapan Imam Malik. Setelah ketemu, Imam Syafi'i meletakkan buah anggur tersebut di depannya. Ya Imam, kalau saya tidak keluar dari pondok ini, saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Artinya apa? Pendapat Imam Syafi'i itu, kalau kita pengen rezeki itu kita harus keluar dulu, gitu kan? Harus keluar dulu, baru kita dapat rezeki itu. Harus ikhtiar dulu, baru kita dapat rezeki itu, gitu kan? Nah, kemudian Imam Malik itu mengambil anggur tersebut, kemudian Imam Malik berkata, wahai Syafi'i, dari tadi saya di pondok, saya tidak kemana-mana, saya hanya mengajar di sini. Kemudian saya berpikir, alangkah enaknya kalau makan buah anggur, dan kau datang untuk membawakan anggur itu untuk saya. Jadi pendapat mereka dua itu kan sama-sama benar. Kata Imam Malik, kalau kita pengen sesuatu rezeki, kita harus tawakal pada Allah, gitu kan? Kalau kita misalkan rezeki menurut Imam Syafi'i, kita harus keluar dulu ikhtiar, baru rezeki itu akan datang. Nah, disitu kita diajarkan untuk bekerja, gitu kan? Dan tidak hanya bekerja saja, tapi harus ada tawakal tadi. Betul. Ya. Tiga, apakah ada kaitan antara etos kerja dan agama? Setiap agama itu pasti prinsipnya untuk manusia itu sendiri, ya kan? Untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi yang tadi antara agama agar manusia itu memiliki manfaat yang lain. Gitu. Jadi agama itu kan aturan-aturan. Nah, di dalam agama tersebut, apalagi di dalam agama Islam ini, jelas sekali mengenai pekerjaan, dari yang upahnya sampai yang ada hadis mengenai bayarlah upah sebelum keringat kering. Itu udah agama membahas tentang itu sedetail itu agama Islam. Gitu. Baik, untuk soal yang keempat, sebutkan penyebab rendahnya etos kerja di kalangan umat Islam. Umat Islam itu tidak semuanya memiliki etos kerja yang juga seperti negara Arab yang lebih maju dan etos kerjanya yang lumayan. Kemudian untuk penyebabnya itu yang pertama itu rendahnya keimanan atau kepercayaan pada agama Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dalam agama Islam itu, misalkan mereka mencontohkan Nabi Muhammad dengan etos kerja, mereka itu pasti mengikuti perjalanan seperti berdagangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berjalan berkilo-kilometer ya untuk berdagang. Itu saking semangatnya. Kemudian ada sikap lain lagi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu amanah. Nah, orang Islam ini yang sekarang ini susah yang namanya amanah, kan? Kemudian cerdas, bukan ya? Kemudian ada lagi mengenai kenapa rendahnya etos kerja. Dalam Al-Quran itu, kata Al-Quran, kalau kamu mau sukses silahkan, Allah itu maksudnya ya. Tapi yang pertama itu kalian tuh harus serius dulu. Serius mau kerja apa? Nah, orang-orang di sini seriusnya juga setengah-setengah, ya kan? 50-50. Kemudian yang kedua yaitu memiliki motivasi dan prinsip yang kuat, memiliki visi misi, harusnya memiliki rencana yang matang kita bekerja.
Nah, kalau misalnya di umat sekarang ini itu setengah-setengah. Jadi mereka itu pengennya memandangnya kalau bekerja itu gampang, maunya kerja dikit tapi gaji gede, gitu kan. Kemudian yang tiga itu harus memiliki action, harus action kan. Terus tadi udah planning, harus action. Nah di sini nih yang mereka itu males banget, udah punya angan-angan, rencana-rencana dalam pikiran untuk bekerja, tapi kalau udah action, pas action, kalau misalkan kita berdagang terus ada pelanggan cuma satu dua, itu kadang membuat mereka itu apa ya, ini nggak cocok buat saya, udahlah dagangnya udah. Jadi motivasi mereka untuk apa sih namanya, pedagangnya itu udah rendah gitu. Jadi mereka itu ya masih kurang percaya diri seperti itu. Terus kebanyakan itu kalau misalkan Islam udah misalkan harus beribadah, terus ada yang berpikir kayak gitu, ibadah jadi dunia itu nggak perlu pikirnya. Padahal mah sampai Nabi Muhammad aja berkata, dan Allah pun menyuruh kita untuk apa sih, bekerja keras. Itu salah persepsi juga bisa. Jadi langsung baca kita terjemahnya. Baik, untuk soalan yang nomor kelima, saya akan bacakan dalil yang bersumber dari Al-Quran mengenai etos kerja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasarallahu lakum amalakum wa rasuluhu wal mu'minun saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Bisa. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai oleh kami. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa terserap oleh kalian kalau misalnya kesulitan perlu diterapkan. Baik, terima kasih. Kami pamit undur diri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.